Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas yaitu berupa analisis SWOT, analisis bisnis untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester dengan nama ide bisnis yaitu jasa pembuatan website online. Selanjutnya, nah kami ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Revina, yang kedua ada Firza, yang ketiga ada Firman, yang keempat ada Dwi, yang kelima saya sendiri yaitu Fadel. Selanjutnya, nah, sedikit bercerita tentang kami itu apa ide dari bisnisnya itu. Yang pertama, pembuatan web. Perusahaan kami adalah studio digital yang mengkhususkan diri dalam pembuatan web profesional, responsif, dan siap untuk SEO. Dengan menggunakan pendekatan teknologi terbaru dan desain yang user friendly, kami berkomitmen untuk menciptakan website yang mampu mempresentasikan merek Anda secara sempurna, memberikan pengalaman yang terbaik bagi pengguna, dan tentu saja meningkatkan kredibilitas bisnis Anda. Kami percaya bahwa sebuah website yang baik adalah investasi jangka panjang yang dapat membantu memperluas jangkauan pasar, mempermudah komunikasi dengan pelanggan, dan juga meningkatkan potensi penjualan. Selanjutnya, eh, sedikit pendahuluan yaitu menurut Philip Kotler, perusahaan jasa merupakan entitas bisnis yang menawarkan produk dalam bentuk layanan yang tidak memiliki bentuk fisik tidak terwujud, namun memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan oleh konsumen. Nah, contoh jasa meliputi layanan perbankan, pendidikan, konsultasi, transportasi, dan lainnya, di mana keberhasilan produk jasa diukur dari kualitas pengalaman pelanggan, bukan dari barang yang diterima secara fisik. Eh, Tujuan dari eh, ide bisnis ini kami melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah suatu metode sistematis yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 4 elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Keempat elemen tersebut adalah yang pertama, yaitu adalah strength. Apa itu strength? Yaitu kekuatan. Yang strength ini adalah faktor internal yang menjadi keunggulan perusahaan dan dapat digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Yang kedua adalah weakness. Ya, weakness itu adalah kelemahan. Nah, faktor internal dalam weakness ini yang menjadi hambatan atau keterbatasan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Faktor eksternal yang dapat mengganggu stabilitas atau pertumbuhan perusahaan. Nah, analisis SWOT ini membantu perusahaan untuk memahami posisi mereka saat ini dan merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kewirausahaan jasa pembuatan website online. Kenapa website? Di era digital yang terus berkembang pesat, jasa pembuatan website menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat potensial dan menjanjikan.
Saat ini, hampir setiap perusahaan, instansi pemerintahan, organisasi nirlaba, hingga individu profesional membutuhkan keberadaan website sebagai media untuk mempromosikan produk, layanan, atau portofolio mereka secara online. Website bukan hanya sebagai identitas digital, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, transaksi, dan membangun kredibilitas. Namun demikian, industri jasa pembuatan website juga diwarnai dengan persaingan yang sangat kompetitif. Banyak penyedia layanan serupa yang menawarkan fitur dan harga beragam. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dan bertahan dalam pasar ini, pelaku bisnis perlu menerapkan strategi yang tepat dan memahami lingkungan bisnis mereka secara menyeluruh. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, desain custom yang sesuai dengan identitas merek. Layanan jasa pembuatan website menawarkan desain custom yang mencerminkan identitas merek dan visi dari setiap UMKM, memberikan kesan profesional dan kredibilitas tinggi di mata pelanggan. Yang kedua, ada layanan pelanggan yang personal. Jasa pembuatan website kecil atau lokal biasanya menawarkan dukungan pelanggan yang lebih personal, memberikan perhatian lebih pada setiap kebutuhan klien, dan memastikan mereka puas dengan hasil akhirnya. Yang ketiga, ada pengembangan website yang cepat dan efisien. Jasa pembuatan website yang dikelola profesional dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dengan hasil yang lebih teroptimasi dan sesuai kebutuhan klien. Dan yang terakhir, yang keempat, ada keamanan dan perlindungan yang lebih baik. Pembuatan website menawarkan perlindungan data yang lebih baik dengan pengaturan keamanan yang lebih terkontrol, seperti menggunakan SSL dan protokol enkripsi lainnya untuk melindungi informasi pengguna dan transaksi online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weaknesses atau kelemahan. Di weaknesses ini, yang pertama ada biaya yang relatif tinggi. Di website kami ini, tentu salah satu kelemahan yang kami hadapi adalah biaya yang relatif tinggi untuk pembuatan website. Namun, kami menawarkan layanan yang terjamin kualitasnya dengan desain yang custom dan profesional, serta dukungan jangka panjang yang membantu bisnis Anda berkembang secara optimal. Kedua, ada ketergantungan pada pihak ketiga. Kami menyadari bahwa ketergantungan pada pihak ketiga bisa menjadi tantangan. Namun, kami memberikan dukungan dan pemeliharaan yang cepat, memastikan Anda tidak perlu khawatir soal pengolahan website setelah selesai dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, ada penyedia layanan support terbatas. Kami memang tidak selalu menyediakan layanan 24 jam, namun kami berkomitmen memberikan layanan dukungan yang cepat dan responsif untuk semua kebutuhan website Anda, termasuk pemeliharaan dan pembaruan skala. Selanjutnya, dan yang terakhir, yang keempat, ada keterbatasan dalam skalabilitas. Kami memahami bahwa beberapa bisnis yang berkembang pesat mungkin membutuhkan fitur yang lebih kompleks. Meskipun ada keterbatasan skalabilitas pada layanan kami, kami dapat menawarkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menerangkan apa itu opportunities yang bisa diartikan sebagai peluang ya.
Yang pertama, meningkatnya kesadaran digitalisasi bisnis. Semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya memiliki website profesional untuk menunjang citra dan operasional bisnis. Di website kami melihat ini sebagai peluang besar ya. Kami hadir dengan solusi yang bukan hanya fungsional, tapi juga elegan dan sesuai dengan kebutuhan brand. Next. Baik, masih dalam opportunities atau peluang. Di poin kedua, kita ada tren e-commerce dan transaction online yang terus tumbuh. Dengan semakin tingginya transaksi online, eh, banyak bisnis berlomba membangun toko digitalnya sendiri. Melalui layanan kami, Anda rekan-rekan sekalian tidak hanya mendapatkan website, tapi juga dapat platform penjualan yang siap pakai dan mampu juga beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Next. Baik, masih di poin yang sama, opportunities atau peluang. Yang ketiga, pasar premium yang kurang terlayani. Banyak jasa pembuatan website menawarkan harga murah, namun dengan kualitas seadanya. Kini kami hadir mengisi celah ini dengan layanan premium yang tetap terjangkau. Kami percaya setiap bisnis besar maupun bisnis kecil berhak tampil profesional. Di website kami, Anda bisa lihat sendiri hasil kerja kami yang sudah dipercaya oleh berbagai klien dari berbagai sektor. Next. Masih di poin yang sama, opportunities atau peluang. Yang keempat, kolaborasi dengan agensi digital dan konsultan bisnis. Kami juga membuka peluang kerjasama dengan agensi digital dan konsultan bisnis untuk menghadirkan paket layanan terintegrasi. Jadi, jika Anda adalah agensi atau konsultan, Anda bisa menjadikan layanan kami sebagai solusi terpercaya untuk kebutuhan web development kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya tentang threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari penyedia layanan besar. Kami menyadari bahwa persaingan di pasar jasa pembuatan website sangat ketat, terutama dengan banyaknya penyedia layanan besar yang menawarkan harga yang lebih murah. Namun, kami tetap memberikan layanan yang lebih personal, desain custom, dan dukungan jangka panjang yang sulit ditemukan pada platform besar. Lalu yang kedua, ada perubahan tren desain yang cepat. Kami menyadari bahwa tren desain web terus berubah dengan cepat. Meskipun demikian, kami selalu berkomitmen untuk mengikuti perkembangan tren desain terbaru dan menawarkan website yang selalu up-to-date dan menarik bagi pengunjung. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi tertentu.
Beberapa layanan kami mungkin lebih bergantung pada teknologi tertentu, yang bisa menjadi ancaman jika teknologi tersebut tidak lagi relevan atau berkembang. Namun, kami terus memantau perkembangan teknologi dan selalu siap melakukan pembaruan sistem untuk menjaga website tetap optimal. Lalu yang terakhir adalah masalah keamanan di dunia digital. Keamanan website adalah ancaman yang selalu ada di dunia digital. Kami selalu memastikan website yang kami buat memiliki proteksi keamanan yang kuat, termasuk SSL dan enkripsi untuk menjaga data dan transaksi pengguna tetap aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.